Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Mami Kidos. Kali ini aku mau share lagi kegiatan aku seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Dan kali ini aku mau share dulu kegiatan aku pagi-pagi ya, Mams. Ini tuh aku lagi mau bikin bekalnya kakak karena hari ini tuh hari Senin. Aku lagi siap-siap nih ya. Kalau misalkan hari Senin itu biasa memulai pagi hari dengan kerempongannya emak-emak. Ini aku mau bikin bekal yang simpel aja untuk kakak. Biasanya aku bikin yang agak ribet-ribet, tapi karena lagi nggak ada bahannya, ini aku mau goreng sosis aja. Sama aku mau bikin tahu tepung. Ini tuh kesukaannya kakak juga. Jadi aku itu mau bikin bekal yang apa adanya aja yang ada di kulkas. Karena kebetulan aku juga belum belanja mingguan lagi, Mams. Karena aku itu rencananya lagi ngosongin dulu kulkas ya, Mams ya, sebelum aku belanja mingguan. Nah, karena kakak itu sebetulnya untuk bekal nggak rewel ya. Jadi dia tuh kalau misalkan dibekalin apapun pasti dimakan. Jadi aku bikin yang simple dan nggak makan banyak waktu gitu ya. Karena kebetulan aku juga harus ngurusin adik, harus mandiin adik juga, dan belum juga aku harus bikin sarapan juga kan untuk anak-anak dan untuk suami aku. Nah, aku sambil masak sambil ngerjain hal lain juga ya, Mams. Jadi kalau pagi-pagi itu bener-bener banyak banget yang aku kerjain. Dan seperti biasa sebagai ibu rumah tangga kita harus multitasking. Jadi nggak bisa gitu ya diam sedikit. Apapun yang bisa dikerjakan itu bisa mungkin aku kerjakan di pagi-pagi. Karena biasanya kalau misalkan lewat di jam 8 atau 9 ke atas, aku pengennya leha-leha gitu ya, gak nyantai-nyantai dulu, Mam, sambil ngemil-ngemil mungkin, atau mungkin sambil scroll handphone, atau sambil ngonten gitu ya. Jadi bisa mungkin pekerjaan rumah aku beresin di pagi hari. Nah, ini juga kebetulan tadi malam itu aku nggak sempat untuk cuci piring. Jadi aku itu agak kecapean gitu, nggak tahu kenapa, dan kepala agak pusing. Jadi aku nggak sempat cuci piring malam-malam. Jadi alhasil di hari Senin ini aku agak rempong juga ya untuk cuci piring dulu. Dan ini dia untuk bekalnya kakak itu baru jadi. Ini ya udah simpel aja ya, tahu isi sama sosis, terus aku kasih susu kotak. Sama nanti untuk buah-buahannya aku masih ada stok stroberi, jadi aku mau bekalin stroberi. Jadi Mam, sebelum-sebelumnya itu biasanya aku simpan buah-buahan itu tanpa diplastikin dulu kayak gini ya, Mams. Alhasil anak aku itu nggak makan si buah-buahannya karena udah kecampur-campur, jadi biasanya katanya agak nggak enak gitu. Jadi ya udah mulai sekarang aku biasanya masukin buah-buahannya itu pakai plastik. Dan ini juga aku sekalian goreng perkedel jagung buat sarapannya kakak. Oke, lanjut. Jadi di hari Senin ini bukan hari libur ya. Kakak juga baru pulang sekolah di jam 12 siang. Ini tuh kayak random gitu. Aku itu tiba-tiba pengen ngajak anak-anak untuk family time. Karena suami aku kan liburnya sebetulnya Minggu sama Senin. Cuma minggu kemarinnya itu dia itu agak kecapean. Jadi kita nggak sempat kemana-mana. Dan karena aku itu agak sumpak gitu ya di rumah, jadi aku itu kayak lagi mumet gitu bawaannya di rumah. Jadi ya udah aku ngajakin aja suami aku untuk random pergi ke taman bermain, atau tadinya kita sih mau ke dusun bambu yang di daerah Lembang, dan suami aku tuh udah janjian sama temennya di sana yang kerja. Tapi karena aku males agak jauh-jauh gitu ya, tadinya aku mikir apa kita bawa aja ke Lembang Zoo gitu ya, salah satu kebun binatang yang ada di Lembang sana juga. Dan setelah dipikir-pikir kayaknya mending yang deket-deket aja. Akhirnya kita berangkat ke Bandung Zoo. Jadi sebetulnya kan kalau di Bandung itu ada 2 kebun binatang ya, Mams. Jadi satu di Lembang Zoo di daerah Bandung Utara di atas, dan satu lagi ada di pusat kota. Jadi ini kita pergi ke kebun binatang yang di pusat kota. Bedanya apa sih? Sebenarnya nggak ada bedanya sih. Dua-duanya juga menurut aku worth it. Cuma kalau misalkan yang di Bandung Zoo ini sebetulnya ini adalah kebun binatang yang udah lama banget. Dan ini tuh biasanya dulu ya zaman aku, seingat aku tuh masih SD, SMP-an gitu. Aku tuh suka dibawa sama mama, sama kakak-kakak aku, sama adik-adik aku datang ke sini untuk lihat binatang-binatang. Dan ini tuh memang si apa ya, kawasannya tuh luas banget deh, Mam. Pokoknya seingat aku tuh kayak waktu itu aku kalau ke kebun binatang ini ya, ke Bandung Zoo ini, rasanya tuh kayak lama gitu ya untuk muterin si kawasannya itu, lihat-lihat binatangnya itu. Tapi happy aja gitu karena dulu tuh
selalu ada tradisi kayak botram ya. Botram itu adalah makan bareng gitu. Jadi kita itu sekeluarga selalu bawa makanan bekal dari rumah. Jadi sambil lihat binatang itu kita sambil makan gitu loh, Mams, di apa? Di pinggiran si tempat lihat binatangnya gitu. Jadi emang bener-bener dulu ya, dulu itu memang si kawasan Bandung Zoo-nya itu nggak begitu terawat kayak sekarang. Makanya aku ini baru kesini lagi itu mungkin setelah berapa belas tahun ya. Aku itu terakhir kesini itu sekitar SMP kalau nggak salah. Jadi mungkin udah hampir 10 sampai 15 tahunan sih ya aku nggak kesini. Ditambah waktu pandemi itu sekitar 2 tahun, waktu pandemi itu 2019 sampai 2021-an itu Bandung Zoo itu sempat kayak mau tutup dan bangkrut gitu. Jadi aku nggak berpikiran untuk wisata lagi ke sini. Ternyata setelah pandemi beres tuh ternyata direnovasi lah si Bandung Zoo ini ya, Mams ya. Dan aku lihat sih untuk apa ya, kawasannya sendiri ini tuh jauh lebih bersih, jauh lebih beraturan ya si tempat-tempat binatangnya itu. Karena seingat aku dulu tuh kayak apa ya, berserakan sampah di mana-mana gitu. Pokoknya enggak banget lah ya kalau dulu gitu ya. Tapi aku happy-happy aja karena waktu itu masih kecil ya, Mams ya. Nah, sekarang karena aku awalnya mau ke Lembang Zoo karena mungkin di sana lebih baru ya tempatnya dan mungkin lebih bersih juga. Aku nggak expect di Bandung Zoo juga bakal sebersih ini. Jadi pas aku datang ke sini tuh sebenarnya awalnya agak gimana gitu ya. Jadi pas suami aku ngajakin, udahlah kayak yang deket aja Bandung Zoo gitu. Terus aku mikirnya, aduh pasti kan agak apa, kotor gitu atau gimana. Aku mikirnya gitu, ternyata enggak sama sekali loh, Mams. Jadi kalian wajib banget deh datang ke Bandung Zoo ini karena emang bener-bener sekarang itu udah bersih banget. Terus penataan si apa, binatang-binatangnya juga udah beraturan banget. Dan menurut aku sih ini worth it banget ya. Tiket masuknya sendiri ini tuh 40.000 per orang. Dan untuk anak di bawah 5 tahun itu masih free ya, Mams. Nah, ini dia binatang-binatangnya, jadi cukup lengkap banget di sini. Untuk buaya juga aku kayak ada 3 jenis buaya gitu ngelihatnya. Terus di sini juga ada beberapa jenis ular, ada ya pokoknya macam-macam sih ya. Menurut aku di sini udah lengkap banget. Terus areanya juga besar banget dan bisa dilihat di sini itu benar-benar asri ya, Mams ya. Mungkin untuk tumbuhan-tumbuhannya juga mereka apa, renov lagi sedikit-sedikit. Terus tempatnya juga kelihatan lebih rapih aja gitu ya. Nah, untuk si hewan-hewannya sendiri sempat aku ngedengar katanya di sini itu agak kurang terawat, tapi aku lihat sih ternyata mereka itu sehat-sehat ya, Mams ya. Jadi menurut aku sih ini udah jauh lebih baik dari yang aku bayangkan gitu loh, Mams. Nah, jadi sebetulnya kalau misalkan kalian ke Bandung, kalian bisa banget untuk datang ke Bandung Zoo ini dan bisa lihat berbagai macam hewan di sini. Jadi ini tuh lengkap banget. Terus ini juga ada harimau, cuma aku tuh nggak nemu harimau putih ya di sini. Aku cuma nemu si harimau yang belang-belang ini aja, dan ini tuh pun cuma satu. Ini aslinya gede banget loh, Mams ya, dia itu. Cuma aku ngelihatnya kayak dia lagi lemes gitu, nggak tahu kenapa. Mungkin kayaknya nggak ada temennya ya, karena kalau misalnya yang di Lembang Zoo itu aku lihat itu ada beberapa macam harimau. Ada harimau putih, terus ada harimau yang loreng-loreng gini. Dan di satu kandang itu ada 2 sampai 3 harimau gitu. Jadi mungkin di sini agak terbatas gitu ya untuk hewannya. Nah, ini juga aku sempet lucu sih pas ngelihat kelelawar ini. Ternyata aku baru tahu kalau kelelawar itu baunya menyengat sekali ya, Mams ya. Jadi aku itu pas lewat itu bilang sama suami aku, kok di kebun binatang bau jengkol ya, Pap ya. Terus si suami aku tuh bilang, iya ini tuh pasti depan kita bakal ketemu sama kelelawar. Ternyata bener, Mams, kita tuh ketemu sama kelelawar. Dan aku baru tahu kalau kelelawar itu baunya bau jengkol. Sampai anak aku juga ketawa-ketawa gitu. Nah, ini lanjut, kita tuh masih ngelilingin si area Bandung Zoo-nya. Ini kita mau lihat beberapa hewan lagi. Jadi alhamdulillah ya ngelihat di sini itu anak-anak happy. Sebenarnya kita tuh sama sekali dadakan banget datang ke sini. Karena aku pengen healing aja gitu ya. Ya gimana sih, namanya ibu rumah tangga, pengennya tuh apa gitu ya, keluar gitu ya, setidaknya untuk makan atau cuma bikin anak-anak senang aja gitu. Aku tuh kayak suka random sebenarnya orangnya. Jadi kalau udah sumpek di rumah pengennya tuh
keluar bentar aja gitu loh pap, yuk. Dan alhamdulillahnya suami aku itu selalu nurutin apa yang aku mau selagi dia bisa gitu ya. Alhamdulillah banget, bersyukur banget punya rezeki suami yang baik, anak-anak juga nggak rewel gitu ya. Nah ini tuh kita masuk ke area burung-burung, jadi unggas ya mams ya. Dan kebetulan di sini katanya suami aku itu agak kebelet pengen pup, jadi dia tuh nyari-nyari toilet. Tapi alhamdulillahnya sih toilet di sini juga katanya bersih ya mams ya, karena mungkin baru direnov juga, jadi semua fasilitasnya menurut aku sih oke ya mams ya. Jadi kalian kalau ke Bandung sekali lagi aku saranin kalian datang ke Bandung Zoo ini, karena kalau dari rumah aku ini deket banget sih, mungkin kalau misalnya pakai kendaraan cuma sekitar 10 menitan aja. Ini tuh ada di daerah Taman Sari ya, Jalan Taman Sari. Nah ini tuh aku lagi ajak Ade, jadi ini tuh Ade tadi sempat tidur ngelihat binatang-binatangnya, malah tidur. Tapi ini karena dia suka banget tuh ya sama burung. Ada ayam juga di sini, ternyata macam-macam ayam ada juga. Dia tuh langsung bangun terus ngelihat ayam, ngelihat burung, terus lari-lari gitu. Pokoknya anak-anak kelihatan happy banget sih mams. Ini tuh sebenarnya kita masuknya tuh udah di jam-jam mau tutup gitu. Ini jam 3 kita baru berangkat dari rumah, terus nyampe sini setengah 4, dan ini tuh tutupnya itu jam 5 sore mams. Serandom itu kita tuh ya. Nah ini alhamdulillahnya sih memang sepi ya mams ya, tapi kita enjoy aja sih ngelihat hewan-hewannya ya, karena kan memang tujuan kita mengedukasi anak juga, pertama, kedua bikin anak-anak happy, kita sekalian family time, sekalian cuci-cuci mata gitu ya, daripada kita pergi ke mall gitu ya, ujung-ujungnya kita belanja lagi, ngabisin duit lagi gitu kan. Mending kita ke tempat-tempat seperti ini yang bisa mengedukasi anak, kita bisa ngelihat nih ini tuh binatang apa, dan apalagi adik Albiru kan dia jarang banget keluar sebenarnya ya mams ya, karena dibanding kakaknya dulu sebetulnya adik biru itu jarang banget aku bawa keluar, karena pertama aku itu udah banyak kerjaan mungkin ya di rumah gitu ya, jadi aku itu jarang banget untuk bawa anak aku, karena sekarang anak 2 juga agak ribet juga gitu ya kalau bawa-bawa keluar, apalagi sendiri tanpa suami gitu ya. Jadi ya gitulah. Dan ke kebun binatang ini Ade Biru baru 1 kali ini. Kalau kakaknya dulu itu sering banget ke tempat-tempat kayak gini. Dulu ke Taman Safari sempat 2 kali gitu, dan kita juga kayaknya mau planning mau ke Taman Safari lagi nih ya, kalau misalnya Ade udah agak gede gitu ya, biar nanti bisa menikmati juga apa yang kakaknya rasakan gitu. Nah terakhir ini tuh aku lihat singa, cuma sayang banget singanya itu ini tuh dari arah belakang, jadi dia itu nggak kelihatan ya si depannya, padahal kayaknya seru banget kalau misalnya ngeliat dari depan, cuma ya udahlah. Ini juga kebetulan memang udah area terakhir, dan ini tuh udah mau tutup. Akhirnya kita merencanakan untuk cari makan dulu dan nanti pulang gitu. Nah lanjut, jadi dari sini itu aku sempet scroll Instagram ya kemarin itu, dan aku itu pengen banget ke Nolda Poca. Jadi ini tuh sempet hits beberapa bulan yang lalu, dan ini tuh semacam apa nih, tenda gitu ya di pinggir jalan, tenda makanan Korea. Aku tuh udah beberapa bulan yang lalu juga sih pas viral ini pengen kesini, cuma nggak sempet aja. Nah ini baru sempet sekarang ya mams ya. Jadi ini tuh aku beli beberapa makanan, tapi aku nggak shoot semua. Dan lanjut, ini tuh keesokan harinya seperti biasa kegiatan aku lagi. Jadi kalau misalkan yang udah ngikutin aku dari sebelum-sebelumnya pasti tahu kalau misalkan aku itu adalah salah satu kepengurusan di daerah aku ya. Jadi aku itu RT di rumah, dan ini tuh adalah pertemuan kader PKK atau kader ibu-ibu super aktif, super heboh, super pintar, super solehah gitu ya. Jadi di sini adalah pertemuan rutin setiap bulannya. Jadi aku itu punya perkumpulan ibu-ibu yang benar-benar positive vibe banget. Ini tuh kita banyak banget pembahasannya di sini. Jadi mulai dari ilmu pengetahuan tentang parenting, tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat lah pokoknya. Dan kali ini tuh kita lagi ngebahas apa ini tuh, daur ulang sampah ya, karena sempat kemarin itu ada beberapa isu di Bandung itu, sampah itu agak terbengkalai ya di kita itu, karena TPA atau tempat pembuangan akhirnya itu sedang ada atau terkena musibah. Nah ini itu kita lagi meminimalisir si
sampahnya dengan cara mendaur ulang seperti ini, Mams. Alhamdulillah banget ya punya perkumpulan yang positif banget kayak gini. Dan seperti biasa, kalau misalkan di perkumpulan aku ini nggak lengkap kalau misalkan kita nggak namanya makan-makan. Dan alhamdulillah banget ini tuh si tuan rumahnya itu menyediakan makanan. Jadi ya kita sambil makan-makan juga di sini, sambil sharing ilmu juga. Pokoknya banyak banget ilmu yang bermanfaat yang bisa aku dapetin di sini. Dan aku juga termasuk junior loh ya, Mams, di sini. Ini mereka itu benar-benar senior yang mereka udah menjabat sekitar 3 tahun, 5 tahun, 2 periode jadi RT, pengurusnya juga udah, wah pokoknya udah senior banget lah. Makanya aku banyak banget belajar dari sini. Oke Mams, mungkin segitu dulu aja untuk vlog aku kali ini. Terima kasih sudah menonton, apalagi yang nonton sampai habis. Semoga semua yang aku sharing ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.